Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Kausar dengan NIM 1811503083. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya berupa mobile application untuk SMA saya sendiri, yaitu SMA 85 Jakarta. Langsung saja saya buka, tapi sebelumnya saya presentasikan dulu untuk opening memasuki demo dari mobile aplikasi yang saya buat. It's Oke, perkenalkan aplikasi mobile yang saya buat ini bernama Seman 85 Jakarta, JKT. Latar belakang dari pembuatan aplikasi mobile ini adalah uh, di mana kita telah memasuki era baru gitu. Era baru di mana benda-benda yang kita anggap sebelumnya tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menerima sensor atau rangsangan atau apapun, uh, telah berubah gitu mindset kita bahwa sekarang benda-benda sekitar kita itu bisa saja menjadi suatu teknologi yang dapat menerima, mengolah dan menarik data, dan bahkan bisa menjadi data itu menjadi informasi dan bisa menjadi kesimpulan gitu. Nah, informasi yang diolah terus ini akhirnya berkembang, layaknya menjadi makanan utama sendiri untuk manusia sebagai penggunanya. Dan tanpa disadari pola pikir dan kebiasaan kita itu berubah gitu. Perlahan-lahan akhirnya masuk ke berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini beberapa sekolah sudah banyak sekali menerapkan aplikasi-aplikasi mobile, website dan sebagainya. Terutama di SMA Negeri 85 Jakarta, yaitu sekolah saya sendiri gitu. Nah, SMA Negeri 85 Jakarta ini merupakan salah satu eh, sekolah menengah atas negeri yang ada di Jakarta Barat. Ini termasuk dalam daftar sekolah favorit di Jakarta gitu. Kualitasnya kualitas kurum ini cukup baik dan sarana dan prasarana cukup memadai. Tapi akhir-akhir ini antara sekolah dan pihak pelajar dan orang tua masih mengalami miskomunikasi gitu terkait informasi yang terbaru. Teknologi yang di sekolah ini masih terbilang kurang gitu. Jadi dari informasi yang disampaikan itu masih dari mulut ke mulut atau pakai selembaran kertas dan lain-lainnya gitu. Memang sudah ada gitu website di sekolah SMA 85 ini, tapi website ini masih tahap pengembangan gitu. Jadi belum sempurna untuk digunakan untuk menyampaikan media informasi yang lengkap. Nah, siswa di SMA 85 ini eh, berharap supaya ada mobile application gitu. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi seputar pendidikan seperti pengumuman jadwal baru, pengumuman pembagian kelas, dan informasi yang lebih penting yang sekarang dibutuhkan ini adalah bagaimana nanti siswa ini bisa mendapat informasi rapot tanpa harus datang ke sekolah gitu. Jadi melalui mobile itu kita sudah ada informasi seputar nilai akhir yang kita dapatkan gitu. Apakah kita mendapat nilai terbilang cukup, ter atau tercapai atau terlampaui gitu. Atau biasa disebut sini sebagai e-raport. Nah, masalahnya yaitu tadi ada miskomunikasi antara pihak sekolah. Nah, yang lebih khusus lagi berharap permasalahan seputar informasi seputar rapot gitu, masih menggunakan pembukuan gitu dan lain sebagainya. Tujuannya ini untuk menyediakan informasi lengkap seputar pendidikan maupun berita yang ada di SMA 85 Jakarta gitu. Nah, yang sangat dibutuhkan sekarang ini juga mampu menyediakan informasi seputar rapot sebagai muhasabah diri untuk siswa-siswa SMA 85 Jakarta. Dan terakhir untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah mobile programming. Berikut rancangan layarnya. Ini bagian rancangan layar di bagian depannya.
ada home, ada konten. Nah, ini untuk tampilan bagi pengguna yang sudah login gitu. Nah, di sini memakai side menu, nanti di dashboard-nya ini memunculkan beberapa informasi tentang penggunanya. Nah, ini tampilan hasilnya. eee, ini juga, ini jadi di side menu di sampingnya itu nanti ada beberapa menu yang bisa digunakan, dan yang dashboard ini tergantung sih dari penggunanya. Kalau admin nanti dia menampilkan jumlah siswa atau mata pelajaran. Kalau untuk dari siswanya itu nanti menampilkan beberapa informasi seputar siswanya itu sendiri. Oke, langsung saja kita demokan. Nah, ini dia aplikasi yang sudah saya buat. Sini ada logo dari SMA 85 Jakarta itu sendiri, ada menu sambutan, visi dan misi, jurusan, berita, acara, ekskul. Nah, di sini nanti ada untuk login untuk admin dan siswa, ada lokasi dan kontak. Ini sambutan berisi dari sambutan kepala sekolah, terus di sini visi misi dari sekolah itu sendiri. Lalu di sini ada jurusannya, ada jurusan MIPA dan IPS. Dan dari MIPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. IPS itu sendiri ada sosiologi, geografi, ekonomi, psikologi sebagai peminatan dari jurusan itu sendiri. Nah, kemudian berita. Nah, berita ini mengambil data dari website, tapi berhubung karena website SMA 85 sedang dalam pengembangan, jadi mungkin informasi yang ditampilkan baru semacam uji coba gitu. Jadi belum bisa dipakai sepenuhnya dengan baik. Ya, bisa dilihat seperti ini tampilannya gitu. Oke, ini untuk menu acara, ada beberapa acara di sini. Contohnya ada bulan basah SMA 85 Jakarta gitu. Di sini ada kegiatan ekskul yang ada di 85 Jakarta, ada badminton, bola basket, sepak bola, dan yang paling terakhir itu ada teater. Nah, di sini ada kontak. Kontak ini berisi dari kontak yang bisa dihubungi untuk pihak sekolah. Terus ini ada lokasi SMA 85 itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada menu login. Nah, eh, langsung saja kita masuk ke menu login ini. Nah, di menu login ini nanti sistem akan menguji apa bilangnya, apa namanya, ibarat bilangnya, sistem ini nanti akan membaca gitu apakah ini data untuk admin atau siswa gitu. Saya coba untuk masuk sebagai admin. Oke, berhasil. Nah, di sini nanti ditampilkan jumlah siswa yang ada sekarang dan juga jumlah mata pelajaran yang diambil gitu, dari tiap mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini ada menu home, dashboard, siswa, mata pelajaran, raport, dan menu logout gitu. Nah, home ini nanti balik ke tampilan awal ini gitu. Nah, untuk dashboard nanti dia balik ke sini. Kalau siswa ini nanti dia akan menampilkan nama-nama siswa yang ada di SMA gitu. Di sini ada Fatin, Niko, dan lain sebagainya. Nah, bila kita klik ini bisa kita edit gitu. Nah, ini untuk menghapus datanya kita uji coba. Misalkan kita masukkan NIS-nya itu 7580, namanya misalkan Ujang, alamatnya di Jakarta, jenis kelamin laki-laki, kita simpan dan berhasil, namanya Ujang gitu. Nah, kita refresh untuk melihat apakah masuk ke database. Oke, sudah masuk ke database ini sendiri. Nah, untuk passwordnya ini namanya sendiri dan username itu apa namanya, nomor induk siswa itu sendiri.
Nah, untuk bila kita hapus, kita tinggal mengklik, ikon, tong sampah ini. Nah, data berhasil dihapus. Kita cek, oke, sudah tidak ada, username 7580 dan user passnya itu Ujang. Oke, kita masuk ke sini mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini ada 14 ya, yang sudah diinputkan. Sama, seperti yang didemokan di menu siswa tadi, ada menu tambah, ada list nama-nama mata pelajaran dan juga ikon logo tong sampah untuk menghapus data itu sendiri. Kita coba, untuk inputkan data mata pelajaran. Misalkan kode mata pelajarannya adalah, nama nama mata pelajarannya bahasa Jepang. Dia masuk ke kelompok umum. Kita simpan. Oke, berhasil. Dia sudah masuk ke list mata pelajaran. Kita cek apakah dia masuk. Dan ya, dia masuk. Ini kode mapelnya, ini nama mata pelajarannya. Dia masuk ke kelompok, B, B dalam kurung umum. Nah, untuk, mengubahnya, kita ubah saja di sini. Misalkan kita ubah ke peminatan. Kita simpan, kita berhasil diubah. Yang tadi B umum, kita refresh, maka datanya berubah menjadi C peminatan gitu. Perilaku ini sama seperti yang di menu siswa tadi, saya lupa demokan tadi. Oke, kita masuk ke menu raport. Nah, di sini ada data-data, raport. Nah, ini angka NIS dari siswa itu sendiri dan ini ada kode mata kuliah. Bila kita klik ini, masuk kepada menu untuk mengubah data nilai absen, nilai tugas, UTS, dan UAS dari siswa itu sendiri gitu. Nah, ini sama juga kalau untuk mengklik ini kita, untuk menghapus data dari raport ini. Dan ini sama untuk menambah, pelajaran yang diambil oleh siswa di SMA 85 Jakarta. Kita coba, misalkan NIS-nya sama 7550, kode mata pelajarannya misalkan kita ambil acak 4778896. Nilai absennya misalkan 100, nilai tugasnya 90, UTS-nya 87, nilai UAS-nya misalkan 95. Oke, kita simpan, kita berhasil ditambah. Nah, ini sudah masuk datanya. Nah, ini sudah masuk datanya. Kita coba cek. Nah, sudah masuk ya. 4778896 gitu. Nah, untuk menghapusnya sama, kita tinggal klik logo ini ya. Kita klik. Nah, data berhasil dihapus. Kita refresh. Nah, datanya sudah hilang. Oke, ini sudah. Kita coba logout. Kita coba masuk ke, siswa. Misalkan username itu 7550. Passwordnya. Oke, berhasil. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini masuk ke, profil singkat dari siswa itu sendiri gitu. Ini tertulis Arex dengan NIS-nya 7550. Nah, di sini ada, update password. Home ini sama, kembali ke sini tampilan pertama. Untuk profil siswa sama yang tadi, balik ke tadi. Untuk update password, ini untuk mengubah password yang dari siswa itu sendiri. Sebelumnya kan passwordnya itu pertama adalah nama kita sendiri. Kita ubah, kita cek dulu ya. Di sini usersnya, kita lihat usersnya, 7550, passwordnya nama siswa itu sendiri. Kita ubah jadi 12345, kita update.
Oke, berhasil. Kita refresh. Nah, dia berubah passwordnya jadi 12345 gitu. Kemudian sini ada menu raport. Ini untuk melihat hasil nilai yang didapat dari siswa itu sendiri. Misalkan fisika dengan kode mata pelajarannya itu 3545567, absennya 100, 89, 90, 75. Grade-nya B. Nah, nanti ini menggunakan sistem perhitungan yang ada di SM85, lalu hasilnya itu eh, diuji gitu. Apakah di bawah, apakah apa namanya, dari akumulasi nilai yang sudah dihitung itu mendapatkan grade A atau B atau C atau D gitu. Kalau grade A itu dia nilai yang sudah diakumulasikan itu di atas 91. Kalau yang grade B itu antara 83 sampai 91, 83 sampai 90. Terus yang C itu 82, antara 82 dan bukan. Antara 75 sampai 82, sedangkan yang D itu di bawah 75 gitu. Nah, ini contohnya sudah ada fisika, kimia dan seterusnya. Oke, kita coba logout. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mungkin beberapa dari ini banyak sekali kekurangan ya. Entah itu dari penyampaian dari saya sendiri atau dari presentasinya itu sendiri atau lain sebagainya. Saya Andre Kosar, mohon maaf bila ada kesalahan baik itu dari sistemnya, database-nya atau lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.